Sayyidina Umar mengutus kelompok perang ke Persia. Itu waktu berperang, Sayyidina Umar di Madinah sedang khutbah Jumat. Posisi pasukan kaum muslimin berada di lembah, sedangkan musuh di balik bukit. Kalau misalnya terjadi perang, pasukan waktu itu diserbu dari samping bukit-bukit, mereka berada di lembah, maka akan terkepung dan pasti kalah. Dalam kondisi itu Sayyidina Umar berteriak, lagi khutbah Jumat, naik kalian ke atas bukit. Dan suara ini kedengeran oleh pasukan yang ada di Persia itu. Maka mereka naik ke atas bukit sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Nah, sepulangnya mereka dari peperangan itu, lalu berceritalah mereka, kami kemarin itu hampir kalah. Untung kami mendengar suara Khalifah Rasulullah Umar ibn Khattab supaya kami naik ke atas bukit. Dan kisah ini masyhur, diceritakan jalurnya sahih. Dan riwayatnya lain, saking kuatnya Sayyidina Umar itu, kalau ada kuda lagi ngamuk, itu dijewer tuh Sayyidina Umar itu kupingnya, dua kuping itu langsung duduk kuda itu. Pernah terjadi gempa bumi di zaman Sayyidina Umar di Madinah. Ibnu Abbas meriwayatkan hampir-hampir gunung itu copot dari tempatnya, saking dahsyatnya itu gempa. Maka kemudian Sayyidina Umar mengambil sendalnya Rasulullah, dan sandalnya ini dipukulkan ke tanah. Dia bilang, uskuni, diam kau wahai bumi. Illam akun adilan, kecuali saya tidak adil. Kalau saya tidak adil, gempa ini kan terus terjadi. Tapi kalau saya adil, diam. Maka seketika itu langsung diam. Nah, ini kisah masyhur juga, Ibnu Abbas yang menceritakan. Nah, ada yang juga Amr bin As pernah mengirim surat kepada Sayyidina Umar karena sungai Nil itu tidak ngalir, kering. Ada adat kebiasaan orang Mesir, kalau sungai Nil kering, itu berarti dewa yang mengalirkan sungai itu marah, sehingga mereka itu butuh tumbal, yaitu darah wanita yang masih perawan, yang paling cantik di negerinya. Ya susah dibendung, karena waktu di Mesir itu jumlah muslimin dan kafir itu ya hampir sama. Akhirnya Sayyidina Amr bin As itu mengirim surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar itu menulis di dalam suratnya, kemudian Sayyidina Umar mengirim surat tulisan itu supaya diganti tumbal itu dengan tulisan Sayyidina Umar. Isi daripada tulisan Sayyidina Umar itu, itla ya nail, in kunta tatla biidnillah, mengalirlah engkau wahai Nil kalau memang kau mengalir dengan izin Allah. Wa in kunta tatla ala nafsik fala hajata lak. Tapi kalau kamu mengalir sendirian bukan atas izin Allah, kami tidak butuh aliran sungaimu. Maka sungai Nil itu langsung mengalir, dan sejak itu tidak ada lagi yang namanya tumbal yang dikorbankan. Juga di antara kisah yang diceritakan oleh para ulama dari para sahabat, setiap tahun ada api yang aneh mendatangi Madinah, karena memang masa-masa itu masa-masa sihir. Jadi api itu waktu datang ke Madinah, banyak rumah kebakaran, orang menjadi takut. Nah, maka datanglah kampung yang kena api ini, setiap tahun selalu datang api itu. Pada Sayyidina Umar mengadu, maka Sayyidina Umar kasih sorbannya, dikasih sorbannya. Kalau datang api, bawa sorban saya, berdirilah kamu di hadapan api itu, arah api datang. Lalu ucapkan, hadza rida'u Umar. Itu ketika disebutkan itu langsung hilang api itu seketika dan tidak pernah datang lagi.
Nah, itu keramat-keramatnya Sayyidina Umar. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang membuat Sayyidina Umar itu sangat mulia adalah kelembutan hatinya. Sayyidina Umar itu sering menangis di tengah malam. Jubahnya beliau itu tambalang. Sayyidina Umar itu sering tidur di pelataran masjid. Sampai ketika datang utusan dari Romawi ingin menemui Sayyidina Umar, karena nama beliau itu harum sekali. Wibawanya beliau luar biasa di pandangan orang-orang kafir, kerajaan yang lain. Ketika mereka datang, utusan mau jumpa Sayyidina Umar, kaget karena Sayyidina Umar terlihat tidur di depan masjid hanya beralaskan kain. Mereka mengatakan, kami mengira engkau ini, wahai Umar, memiliki istana yang besar karena wibawamu yang begitu tinggi, namamu yang begitu besar. Tapi ternyata Sayyidina Umar tidur di pelataran masjid karena supaya umat itu kalau ada masalah gampang mengadu kepadanya. Masya Allah. Artinya apa? Kita jangan takut sederhana, jangan takut nama kita jelek karena hidup sederhana. Karena kemuliaan nama itu tidak diperoleh dengan kemewahan pakaian. Ya, itu luar biasa. Dan pernah ada kisah yang paling terkenal kan, Sayyidina Umar waktu berkeliling lalu mendapatkan satu rumah yang di dalamnya ada suara anak-anak menangis tengah malam. Ternyata anak ini tidur menangis karena kelaparan, yang ibunya masak air. Yang dimasak itu batu sampai anaknya tidur. Sayyidina Umar itu menanggung mengangkat gandum itu di pundak sendiri. Makanya beliau itu, saya tidak akan makan kenyang selama umat saya masih ada yang kaum saya masih ada yang lapar. Masya Allah. Nah ini keramat ini lebih tinggi daripada dia bisa mengusir api, dia bisa mengalirkan sungai Nil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tawadhu dan kasih sayangnya Sayyidina Umar kepada umatnya. Nah, itu ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal di usia 63 tahun. Pada hari Rabu, sholat subuh. Yang membunuhnya adalah Abu Lu'lu', seorang majusi. Waktu beliau ditusuk, beliau bertanya, siapa yang membunuhku? Apakah dia orang yang sholat? Apakah dia orang yang sujud kepada Allah atau bukan? Bukan. Maka Sayyidina Umar itu menyebut orang itu sebagai anjing, kilabun nar, anjingnya neraka. Si Abu Lu'lu' itu. Dan Sayyidina Umar itu bersyukur kepada Allah karena yang membunuh dia bukan orang Islam. Yang membunuh orang kafir, bukan orang Islam. Nah ini kemudian Sayyidina Umar dimakamkan di samping makamnya Sayyidina Abu Bakar, di samping makamnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kalau kita ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, makbarah Rasulullah, maka otomatis kita berziarah juga kepada Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Nah itulah hebatnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Karena mereka tahu kalau saya dikuburkan di samping kuburannya baginda Nabi Muhammad, maka doa-doa, zikir-zikir akan selalu mereka dapatkan, asbab mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu mukaddimah tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu taala. Nah di sini hadis ini dari Amirul Mukminin. Sebenarnya ada hadis yang model seperti ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari sahabat yang lain. Di antaranya dari sahabat Arqam. Ada beberapa riwayat-riwayat yang isinya hampir sama dengan matan hadis ini, tetapi semuanya tidak sahih setinggi hadis yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan hadis yang langsung ia terima dari Rasulullah SAW berjumlah 539 hadis. Ada yang mengatakan berjumlah 599 hadis. Itu yang diterima langsung oleh Sayyidina Umar dan disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain sampai kepada kita. Ketika Sayyidina Umar meninggal, Abdullah bin Mas'ud mengatakan,
telah hilang 9 dari 1/10 ilmu. 9/10 ilmu sudah hilang dengan meninggalnya Sayyidina Umar. Karena banyak Al-Quran turun, asbab kemuliaannya banyak pemikiran dan pendapatnya Sayyidina Umar yang didukung oleh wahyu. Banyak. Jadi Sayyidina Umar berpendapat begini kemudian dibenarkan oleh wahyunya Allah Subhanahu wa taala.